Selamat datang di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur di Tanah Tapal Kuda. Semua bus asli dari NTB mempunyai rute lewat jalur Pantura mulai dari Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, dan Pasuruan. Hampir tidak ada bus NTB yang menyisir jalur Jember Bondowoso. Kita akan masih terus berkutat dengan mulusnya perut yang gak ada endingnya. Di episode ini pula kita akan melihat bagaimana rute dan kondisi ketika kita naik bus Tiara Mas kalau sudah menginjak di tanah Pulau Jawa. Untuk jatah servis makan memang sudah habis, berarti untuk rute dari Bima ke Surabaya free servis makan mendapat 3 kali, yaitu di Sumbawa, di Mataram, dan di Bali. Untuk hal ini ada sedikit perbedaan dengan bus Titian Mas yang juga pernah kita coba dari Bima ke arah Surabaya. Namun semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan. Mulai episode ini bus akan di luar nalar, karena dari episode-episode sebelumnya kita selalu terlambat dari waktu biasanya. Namun mulai dari sini kita akan diberikan takjub dengan jam terbang dari Pak Hendy yang bisa memangkas waktu dan bisa sampai lebih cepat dari biasanya. Bahkan bisa lebih cepat dari bus Titian Mas yang pernah kita coba. Bener-bener driver terkuat dari NTB yang pernah bareng IMT. Pokoknya wetengku mules, wetengmu piye.
Kita masuk sini jam 5, wah kenceng. Gimana Pak? Masih kuat ya? Masih kuat. Dia Pak sendirian terus dari Bima sampai sini. Kemudian kayak suasananya kayak gini, ini masih jam 5. Ini lebih cepat sekarang daripada waktu kita baru titian jam berapa? Jam 7 apa jam 8 masuk sini. Ya sempat santai sih waktu di Bima Sumbawa Suwante Pol, tapi begitu masuk Bali sampai ke sini gas dihabis-habiskan terus ya. Sekarang jam 5. Halo pasukan arem-arem Probolinggo, ini pas di Python. Itu cerobong Pythonnya kelihatan. Sudah bangun? Dulu Mas ya. Bener jarimu. Mencret aku. Ya aku nang penyeberangan mudun dhisik golek toilet kok bros. Oh. Saiki muni kruk ngono. Banyune berarti. Hah? Ora. Aku bareng ngelokno kowe kok aku sing nang Gili Manuk langsung lagi langsung metu. Ya pergi dulu. Ya. Pergi dulu. Hah? Kowe kembung aku mencret tuh. Gak ngaruh deh pentok. Yes, banyunya kurang mateng lah. Bang, pesen kopi dulu. Udah. Untuk warungnya sama ya, sama yang titian sama Tiara waktu kita naik trip titian. Buat teman-teman yang belum nonton trip kita waktu naik titian Mas yang 2 minggu lalu sebelum naik ini, silahkan tonton dulu karena di situ kita juga membahas tentang warung ini. Kalau Tiara dan Titian itu sering mangkalnya di sini karena servis makannya sudah habis, untuk nggak ada kalau di Pulau Jawa. Kalau untuk tujuan Surabaya, kalau untuk tujuan Jakarta masih ada satu kali lagi, nggak tahu di mana karena kita turun di Surabaya. Ini pas di jalanan yang dulu sempat terkenal itu loh, Python PLTU yang sempat ada tragedi. Nah, untuk warungnya pas di belakang bis ini, jangan di warung lain ya. Jadi Tiara dan Titian kerjasamanya sama warung yang di depan itu. Selamat pagi pasukan arem-arem Probolinggo. Kita mampir kedua kalinya di sini ya. Dan mungkin nggak tahu nyampe Surabaya jam berapa, tergantung nanti. Ini lama nggaknya di sini karena ini udah lebih cepat dari waktu bareng kita Titian. Di sini banyak warung sih, cuman untuk Titian harus yang itu. Kemudian ini sing kuat itu driver engkel, selepas rumah makan di Bali itu lari terus pokoknya. Oke, dilanjut lagi ya. Akhirnya sampai juga di Python Kabupaten Probolinggo. Di sini memang tempat rehat untuk bus asli dari NTB seperti Tiara Mas, Titian Mas, dan Mitra Titian Nusantara. Memang tidak ada free service makan di sini. Jadi kalau mau makan atau sekedar ngopi ya bayar sendiri. Untuk servis makan bagi penumpang yang tujuannya sampai Jakarta maka ada lagi nanti di Terminal Bungurasi Surabaya dan Rumah Makan Taman Saringawi. Tapi kalau untuk penumpang yang tujuannya hanya sampai Surabaya ya sudah habis jatah free service makannya. Benar-benar di luar dugaan, ternyata bus kita sanggup sampai di sini malah lebih cepat dari bus Titian Mas yang pernah kita coba dulu. Jam 5 pagi sudah merapat dan Mentari saja masih malu-malu belum nongol seluruhnya. Pelajaran berharga dari trip kita kali ini adalah jangan makan jajan sembarangan. Nanti jadinya seperti IMT dan kawan-kawan di episode ini. Mungkin salah makanan atau seperti apa, malah perut sakitnya ugal-ugalan.
Jangan dicoba juga makan pop mie dengan hembusan angin yang kencang di atas kapal. Dijamin kembung perutmu kalau tidak terbiasa. Kalau mau makan pop mie di atas kapal, mending cari yang terhindar langsung dari angin kencang laut lepas. Terlepas dari itu, mungkin juga kita lagi apes. Ya semoga saja dugaan kita semua salah tentang air yang untuk kopi dan pop-nya belum matang mendidih atau menggunakan air yang bukan untuk dikonsumsi. Tapi semoga dugaan kita ini salah. Habis ini kita akan nyantai dulu meregangkan kaki yang lelah selama di jalan. Untuk Pak Hendy juga driver luar biasa, gak ada ganti-gantinya. Tapi kalau kata Mania Tiara Mas, zaman dulu malah semua driver Bima Tangerangnya kebanyakan engkel. Jadi kalau masih di sekitaran Probolinggo ya masih belum apa-apa buat Pak Hendy untuk urusan kelelahan. Pokoknya semoga semua kru diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Raka pahit Kelly musik apa ini? Apa cas hari ini? Kok? Ini bawakan HP. Oh, ini sudah ada. Orang India. Keraskan. Udah sehat Pak dia. Jalan lagi ya. Jagoan nih bener-bener ini. HP-nya tuh. Oh. Ini tak bawakan. Kurang keras tuh. Karena di dalam kabin di setel musik yang kencang dan takut kena anu, kita kasih narasi saja menghindari apruk-aprukan dengan aturan YouTube. Kita sedang berada di Probolinggo, tepatnya setelah lepas dari PLTU Python dan akan langsung mengarah ke terminal baru dari Pasuruan yang kurang lebih akan menempuh perjalanan sejauh 90 kilometeran. Untuk rute yang ditempuh kita masih kurang tahu apakah sama seperti waktu bareng Titian Mas full lewat jalur bawah atau bus ini bakal memangkas waktu lewat tol Trans Jawa melalui gerbang tol Probolinggo. Banyak yang bilang kalau bus NTB kalau sudah sampai di Surabaya akan ngetem lama. Jawabannya memang benar, karena memang banyak sekali penumpang yang dari tanah Nusa Tenggara Barat turun hanya di Surabaya, dan bus untuk bisa melanjutkan perjalanan dari Surabaya ke arah Jakarta dan Tangerang tidak akan bisa langsung berangkat karena minimnya sewa yang tersisa karena banyak yang sudah turun di sekitaran Surabaya. Sama halnya dengan bus kita, ternyata banyak sekali penumpang yang turun hanya sampai di Surabaya termasuk IMT sendiri. Kasihan juga kalau bus langsung berangkat lagi ke arah Jakarta tapi hanya membawa separuh isi kursi dari bus.
Makanya banyak yang ngetem lama di Terminal Bungurasi. Sama seperti halnya waktu kita naik bus Rasa Sayang. Sebenarnya waktu bareng bus Rasa Sayang total kita berada di Surabaya tembus sampai 10 jaman. Tapi di video kita buat hanya sekitar 8 jam saja, karena 8 jam itu hanya dihitung ketika di Terminal Bungurasi. Belum dihitung berhenti lama di garasi Dupak dari bus Rasa Sayang. Untuk bus NTB hampir semuanya juga seperti itu. Biasanya sampai Bungurasi pagi hari dan akan berangkat lagi sekitaran sore hari mulai dari jam 3 sore atau paling lama jam 5 sore. Gunanya berangkat sore ya untuk menjaring penumpang dadakan yang memang mencari bus dari Surabaya ke arah Jakarta dan sekitarnya. Kita sedang menyusuri jalanan dari Probolinggo. Jika ingat dengan Probolinggo, maka ingat gak dengan IMT babak belur ketika mencoba ganasnya bus Bumel Tapal Kuda. Sampai-sampai drivernya komen dan minta maaf atas kejadian yang menimpa IMT. Mungkin bagi penonton IMT yang dari dulu ngikutin akan tahu trip kita waktu naik bus Tapal Kuda. Tapi karena sekarang IMT sudah berubah, sudah jadi pemain lintas antar pulau, jadinya sangat jarang ditemui IMT ngonten bus jarak pendek di sekitaran Pulau Jawa. Sampai juga di sekitaran Keraksaan yang merupakan sebuah desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Perjalanan kita kurang lebih masih harus menempuh 136 km lagi untuk bisa sampai finish di Surabaya. Jika kalian pernah dengar dengan soto Keraksaan, nah makanan khas tersebut berasal dari Keraksaan ini. Memang namanya cuma soto, tapi bumbunya yang membedakan dari soto-soto daerah manapun.
Daging ayam yang dipakai haruslah ayam jantan dengan bumbu kuah santan serta dilengkapi dengan serbuk kelapa yang disangrai atau lebih dikenal dengan koya. Kalau masalah koya pasti kalian sudah paham kan? Soto yang terkenal biasanya ada di pojok alun-alun dan soto Pegadaian karena letaknya pas di sekitaran Pegadaian Keraksaan. Jika kalian mau pergi ke Bali dan lewat Pantura pasti akan melewati Keraksaan. Tipikal dari Keraksaan sendiri sering disebut kota santri karena banyak ditemui warganya akan banyak yang menggunakan peci dan sarung ketika kemana-mana. Keraksaan ini beberapa tahun lalu sudah ditetapkan sebagai ibu kota dari Kabupaten Probolinggo. Kalau dulu masih bergabung jadi satu, tapi sekarang sudah sendiri-sendiri antara Kabupaten Probolinggo dengan kota Probolinggo. Untuk anak mudanya biasanya setelah lulus dari sekolah dari Keraksaan akan banyak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, kalau nggak ke Malang ya ke Jember. Ayo, siapa pasukan arem-arem yang dari Keraksaan?